dan ada sekelompok umatmu yang mengikutimu. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Surat Al-Muzammil ayat terakhir, ayat 20, baca tuh. Al-Muzammil ayat 20. Nanti biasa malam kalau kita kadang ya, katanya kita pengen kemana di surga. Ayo sekarang hidupkan lagi sunnahnya ya. Insya Allah. Ini baru Nabi, saya terangin Nabi ibadahnya tuh luar biasa. Kalau lihat dunia, lihat orang yang lebih rendah dunia dari kita. Kalau ibadah, lihat orang yang lebih dari kita ibadahnya. Supaya kita bisa niru dan mencontohnya. Sungguh contoh yang teramat baik sempurna adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tertera dalam firman Al-Quran ke-21-nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Buat siapa itu menjadi uswah? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Buat orang-orang yang berharap ketemu sama Allah dan hari akhir. Kalau orang nggak punya harapan pengen ketemu Allah sama hari akhir, ya gitu, semena-mena aja hidupnya. Emang gua pikirin itu sunnah Rasul. Makannya berat, ngomongnya berat, jangan Bu. Nih Bu, apa kita lakukan di dunia ini? Baik buruknya bakal akan sangat ngefek untuk baik buruk akhirat kita. Paham Bu? Habis kita mati tuh, Bu, kita akan melewati 8 perjalanan manusia menuju akhirat Islam. Alam barzah, hari kebangkitan, digiring ke mahsyar, ditimbang, ya, baru tuh udah ditimbang mau diberi hadiah. Jangan langsung masuk surga. Allah bentangkan jembatan Shiratal Mustaqim, dinding sebelah sana sama dinding yang sangat luas. Nah di situ tidak ada orang yang masuk neraka atau masuk surga sebelum melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kapan-kapan kita terangin tuh 8 perjalanan manusia menuju akhirat. Mengerikan Bu. Tapi kata Allah gini, makanya nih ya dalam bergaul nih sekarang. Dalam bergaul itu lu tadi adalah jamu sudah ya, jamu jati. Jaga mulutmu. Buat apa mulut nih? Fungsinya cuma 2, buat bicara sama buat makan. Paham ya? Jaga dengan tadi kalimat thayyibah kata Allah. Di Quran cuma ada 2 kalimat, 1 kalimat thayyibah, 2 kalimat khabithah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama, kata Allah. Tutiu kullaha kullahin, ya. Jadi bukankah perumpamaan orang-orang menjaga lisannya dengan kalimat-kalimat yang baik bagaikan pohon yang bagus terhujat akarnya ke dasar bumi kuat, lalu menghasilkan batang yang kokoh, lalu dia cabangnya menjulang ke langit dan Allah titipkan buahnya tanpa mengenal musim. Itu ucapan yang baik. Kata Nabi, kalimat tadi khafifatan 'alal lisan, saqilatan fil mizan. Kalimat yang Anda ucapkan di lisan ringan tapi berat timbangan amal kebajikan kita besok. Apa tuh? Subhanallah walhamdulillah. Coba materi yang itu tuh. Allah ada di atas gitu. Ya. Sholawat, sholawat itu banyak macam-macamnya. Sholawat Jibril, sallallahu alaihi wasallam, tibul qulub, Allahumma sholli ala sayyidina. Asliya kursi itu lama. Asliya gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin wa akhiril bil bainil zalimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau kita pegang hanya 4 frasa. Pertama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu selawatnya. Baru di sini mantra, ya kan? Ada selawat di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu selawatnya. Baru nanti doa yang lagi. Wa ashril zalimin bil zalimin, wa ashril
kezalimannya bersama sesama yang dizaliminya. Kita minta apa? Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkan kami dari min bainihim, dari kelakuan orang-orang zalim tadi, salimin, dalam keadaan selamat. Jadi baris ketiga keempat itu doanya, baris pertama dan terakhir sholawatnya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Harus paham mana sholawatnya, ya. Kan sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Doa baru kemudian sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa jawaliha wa afiyati abdani wa nisaiha wa nuril absari wa zilaliha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan sholawat, doa-doa wa ala alihi sholawat lagi. Ya Ustaz, ya, itu namanya cerdas. Kok dibilang sholawat? Mana sholawat kau? Allahumma sholli ala sayyid sholawat. Terus doa wa ala alihi wa sahbihi, itu sholawat lagi. Paham ya Bu? Paham? Biar pada pinter. Ya enggak? Insya Allah ya. Karena pinter itu Ibu harus rajin datang ke majelis. Bu tadi ikuti semua sunnah-sunnah Rasul. Tadi Nabi bicaranya sedikit, kita dikit-dikit bicara. Nabi makannya sedikit, kita dikit-dikit makan. Tawa lagi. Nabi sedikit tidurnya, kita dikit-dikit tidur. Tidur kan yang coba lihat. Ada yang begitu nggak? Nabi sedikit tidurnya, kita dikit-dikit tidur. Ya. Ciri orang beriman katanya sedikit tidurnya, banyak meleknya, sedikit bicaranya, sedikit tertawanya, banyak menangis. Ibu kalau baca Quran menangis enggak? Nangis saja kalau nyusul sama suami. Ya sih. Keren banget Bu, udah bisa baca Quran pakai nangis. Ya Ustazah, saya lagi kesel sama suami saya. Bu, kenapa ini kurang jelas ya? Jelas. Sudah tuh ya. Apalagi kebiasaan tadi banyak Bu, tadi bangun malam, ya. Apa yang dirahmati kata Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Hamba-hamba yang kalau malam mabit melek, ya kalau baru khauf, ngangkat tangannya kepada Allah minta khauf wa tama'a, dengan rasa takut dan tama dan penuh harap banyak kepada Allah. Ya, itu cirinya Bu. Tadi Nabi bilang, aku tahu bahwa engkau punya kebiasaan bangun malam, kata Allah. Awal malam, tengah malam, akhir malam. Dan mari kita masuk ke dalam Quran. Wa qa'ifatu minal ladina ma'ak. Dan ada sekelompok umat Nabi yang mengikutimu. Mudah-mudahan kita semua insyaallah. Harus Bu, harus. Ya, makanya mengaji biar kita tambah ilmu. Ibu pengen masuk surga? Satu, tadi ikuti sunnah Rasul. Yang kedua apa tadi? Amalkan isi Al-Quran. Al-Quran sebagai risalah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Ya kan Bu ya? Insya Allah Al-Quran sebagai apa? Pedoman. Siapa yang mengikutinya maka dia dijamin tidak sesat, tidak sengsara. Amin. Surat Toha 123 catat. Nanti lihat di rumah. Ya, dijamin oleh Allah buat yang mengikuti Al-Quran, petunjuk Allah, maka dijamin tidak akan sesat dan tidak akan sengsara, tidak akan ada rasa takut. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wala yadhillu wa la yashqa, kata Allah. Faman ittaba'a hudaya, siapa orang mengikuti petunjuk Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa,
kamu tidak akan sesat dan tidak akan salah. Amin. Tapi ya sebaliknya pun, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang akan berpaling dari Quran, maka diberikan kehidupan yang susah, gelisah, sumpah, bingung. Bingung gelisahnya, susahnya bukan cuma di dunia, tapi sampai ke hari akhir. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan mengirimnya dalam keadaan matanya buta. Na'udzubillah. Ini si buta tadi nanya, "Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basir?" Kenapa sekarang aku dibangkit dalam keadaan buta, kata si buta tadi? Padahal dulu aku tahu 70 tahun melek mata aku di dunia. Oh, hari ini banyak itu kata Allah. Kata Allah menjawab, "Akankah ayatuna? Dulu udah aku kasih kepada kamu ayatuna, ayat kami Al-Quran. Apa salah saya? Karena sitaha itu salah kamu. Dan engkau melupakannya, engkau gak mengamalkannya. Rumahnya hanya penuh dengan musik, ya. Maka setelah ini jadikan rumah kita sebagai center of Quran. Apa tuh? Pusat ada orang ngaji di situ. Ya, kata Nabi itu rumah yang berkah, bukan yang aksesorisnya mahal, bukan yang dibangun dengan harta yang berlimpah, bukan. Tapi kata Nabi, zayyinu buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Hiasi rumah kamu dengan banyak sholat dan banyak memandang Al-Quran. Sesungguhnya yang di dadanya tidak ada hafalan Quran, kalbaitil ghirar, bagaikan kuburan sunyi tak berpenghuni, sepi dari rahmat dan kasih sayang Allah. Ini baru tentang ibadah Nabi. Nabi kalau ibadah tuh sholat berjamaah, waktu Allahu Akbar ada emak-emak bawa anak nangis. Niatnya mau panjang, kata Nabi, aku ada mamanya nangis bawa anak, dipendekin. Kalau berjamaah pendekin, tapi kalau sendiri panjang Nabi pun. Sholatnya rakaat pertama Al-Baqarah 286 ayat dari Allahu Akbar. Ibu apa? Qul huwallahu ahad. Lasinya apa? Wal 'ashri inna. Lasinya mana? Qul ya ayyuhal kafirun. Itu juga ujungnya kan? Ya. Apa tuh? Wala ana antum ma'abattum wala antum ma'abudun ma'abud wala ana lakum ma'abattum wala antum ma'abudun ma'abud. Cucunya kan ikut makmum dengan maju cucunya. Nenek lakum lagi. Oh ya lakum di wala dhalin. Kenapa nenek lakum ke Al-Fatihah lagi? Ya. Bu Nabi itu sampai merah. Berangkat kakinya karena sholat. Cara kita berangkat karena asam. Mau kasih nyanyi. Nabi kakinya bengkak karena mengerjakan sholat. Galak benar. Pakai power karena mengerjakan sholat. Karena mengerjakan sholat. Galak banget. Nabi kakinya bengkak karena mengerjakan sholat. Karena mengerjakan sholat, kita kakinya bengkak karena asam gelas. Karena asam gelas, kan gitu. Karena asam gelas, pulang nyanyiin gitu. Ya, bener kan? Nabi itu asfal asfiya, askan asfiya, bersih hatinya. Kalau kita, kadang-kadang yang mau ngerasani baju ustazahnya dirasani bilang kayak apa, kayak macam gitu ya, itu ya Bu ya. Kali kalau di sini ada yang kayak gitu ngerasani dosa kok, ya kan? Makanya dari hati nih Bu, dari sini nih, baik dan tidaknya di sini nih, ini dulu yang harus kita jaga. Wafiqna liniyatil khair fi jamil aqwal wal ahwal. Ya Allah, berilah taufik pertolongan kepada hamba agar hati yang baik selalu berniat baik di setiap apa yang ucapkan maupun apa yang aku perbuat. Hati penyakitnya banyak di sini Bu ya, penyakit hati, iri, orang pakai seragaman, teriaknya burunya kan gabus, sambal kentang kurung gabus, boleh utang, itu orang yang intinya iri. Bila hati jadi bersih, pikiran selagi jernih, amal ikhlas tiada pamrih, hidup tak pernah
Tapi bila hati ruwet, pikiran semakin empat. Kalau jalan keserimpet, rezekinya tambah seret. Bila hati gelap, lapang kemana? Bila hati jadi lapang, pikiran semakin tenang. Ketemu orang selalu gila, rezekinya tambah berkembang. Yang belum haji dan umroh pergi haji naik kapal terbang. Mau jalan, pulang haji suaminya borongin gelang. Amin apa bu? Habis haji usahanya berkembang, tidur ibu jadi tenang. Tiap hari makannya rendah, uangnya banyak ditaruh di alhamdulillah. Ini tadi dijaga, ya, jaga dengan Quran, jaga dengan sholawat, jaga dengan ucapan yang baik. Kayaknya sholawat udah, dikit udah, pengen senang, senangnya baik. Bercucuran air mata tuh bagus kan? Terakhir ada apa? Ada hadis. Surga itu di telapak kaki ibu. Nangis tuh kita karena senang gitu. Itu yang aku suka kata orang lain. Mata itu aku suka. Karena kau rindu pada itu, kau nangis. Karena kau rindu pada aku, kau nangis baca Quran. Ketika kau bersolat kepada Nabi, kau nangis rindu pada Nabi. Rindu kami padamu, ya Rasul. Kalau yang nanti di apa logo, nggak ada cerita deh kalau nggak nangis. Kalau nggak nangis berarti error dianya. Udah ada dikaja. Nggak nangis di makam Rasul error. Gimana pun nggak error dia. Ternyata Ka'bah cuma kayak kubus ya. Kalau kita kan yang nggak error kan. Wa mazid hadal bait tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa birra. Wajid man syarrafa wa karrama mimman hajjahu ayat tamarahu tasrifan wa ta'diman wa birra. Ya Allah, keperkasaan nih Masjidil Haram ini ya, tambahkan juga perkasanya, hebatnya kepada orang-orang yang berhaji dan berumrah ke sini. Ya mangga kayak kubus ya, segi 4 doang. Ya, error. Yang benar apa? Boleh jadi mungkin uangnya tidak halal. Ya, macam-macam lah. Atau tidak menjaga lisannya, atau macam-macam. Jadi ibu kalau ke sana itu perlu persiapan ilmu. Ya, jangan asal ikut-ikutan. Ya. Entar tuh, ikuti-ikutan. Orang Indonesia sukanya di belakangnya tuh, di kamar mandi. Bu jauh-jauh, uang banyak kita keluarin. Kenapa sih di kamar mandi baris sholatnya? Sholat tuh bisa pertama. Enggak usah takut pengen pipis. Allah Akbar. Sampai ke Arab mikirin pipis. Bu, sayang tuh 70 juta. Bener gak? Ibu tahu gak ibunya di depan untuk salat berjamaah? Nih dengerin. Nallaha malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awwal. Allah dan para malaikat akan berhenti mendoakan yang baik-baik buat orang berjamaah yang berada di shaf paling awal. Terus siapa lagi langkah yang ditunggu masih kosong tuh? Ya, sesungguhnya langkah yang baik adalah langkah orang yang ketika melihat shaf masih kosong, maka dia memenuhinya, merapatkannya. Tuh ilmu, benar nggak? Makanya harus ngaji. Mau masuk surga? Mau masuk surganya gimana? Naik bodong-bodong apa? Seperti kilat, ngepret. Ya? Masuk surga yang cepat kayak kilat nyampe. Ada yang naik bodong-bodong lama, ya? Ada yang jalan besok, ada yang udah jalan masuk lagi ke situ dikain lagi ada. Yang mana ibu? Seperti kilat masuknya. Salbatul Fatih. 3 golongannya didengerin nih, ya pesan saya. Pengen masuk surga seperti kilat nyamber cepatnya. 1 sama mereka menjalan sampai halaqatul ilmi. Orang-orang yang rajin berada di halaqah ilmu. Rajin nuntut ilmu. Dimudahkan ibu nantinya masuk surga. Karena hadis ibu bangsa lakatoria yaltami sufiha ilman saat kalau ditarikan ke jannah tuh. Siapa meringankan langkahnya ke majelis taklim maka Allah ringankan langkahnya masuk surga. Oke, amin. Ya, oke, langsung doa. Terusin dulu ya yang kedua. Yang kedua bahasanya akan Allah
rajin gabat bertalim, lalu telinganya senang mendengar kalimat Allah, la yumallu sama'uhu. Ketika ayat diperdengarkan, kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Ketika ayat sampai ke telinganya, dia tidak bosan mendengarkan ayat-ayat. Bahkan zadatum imana, bertambah keimanan. Satu, rajin datang ke majelis. Dua, nih telinga nih, doa ini, wamatti'na bi asma'ina wa absarina ya Allah. Berilah kenikmatan telinga kami mendengar Al-Quran, berilah kenikmatan mata kami membaca Al-Quran. Paham? Ya? Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk bisa memahami setiap huruf yang ada dalam Al-Quran. Ibu baca bismillah, baknya turun pada ibu. Baca sini bu, salamah, amin. Baca khairan, turun. Itulah rahasianya. Jadi orang yang tidak lepas Al-Quran, insya Allah diberi kebaikan sama Allah sepanjang kehidupannya, tidak sesat dan tidak akan salah. Nah itu sudah tadi datang ke majelis salim, Al-Qurannya digebok, didengarin, dibaca, dipelajari, taksinya, tajwidnya, artinya, supaya kita bisa in action, bisa mengamalkan. Ini nih peringatan Maulid, come back to Quran, come back to Rasul, ya, come back to akhlak Islam. Peringatan Maulid Nabi adalah kembali kepada sejarah kehidupan Nabi, kembali kepada akhlak Rasulullah, kembali kepada risalah Nabi Al-Quran, dan insya Allah kita bisa. Yang ketiga, dan wa'ala Nabi, udah ada di majelis salim, telinganya senang mendengar Al-Quran, lalu wa'amil lagi, dan anda in action, ngamalin apa yang sudah anda dengar. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang memberikan nasihat yang baik, lalu dia ikuti nasihat itu. Ulaika hadahumullah. Sesungguhnya sejatinya orang itu mendapat hidayah dari Allah. Wa ulaika humul albab. Mereka adalah orang yang berakal sehat. Siapa akal sehat? Insyaallah next time, kapan-kapan saya terangin. Ada 7 cirinya orang berakal sehat. Nanti kapan-kapan diundang lagi. Ini waktunya sudah tidak sempat. Mari kita langsung aja doa. Donasi dulu lah, donasi Palestina ya. Nanti kita sempatkan bahwa untuk orang-orang Palestina doa itunya sudah donasinya. Sudah mantap donasinya. Sudah. Ibu-ibu ini yang bisa sampaikan. Tadi intinya tiga ya. Tafsirul tarikh Islam. Kita diingatkan kepada sejarah Islam, tokoh yang sangat kita banggakan, yang namanya paling banyak disebut oleh orang, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, tafsirul Islam. Kita diingatkan untuk kembali kepada risalah Allah, kembali kepada akhlak Rasul. Lalu apalagi bu? Yang terakhir adalah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ibarat ya, maka orang yang guyup, praktek, insya Allah akan masuk surga. Amin. Jangan yang kecil jadi hilang, yang besar jadi kecil, yang masalah kecil jadi hilang. Guyup kayak gini untuk tercipta ukhuwah Islamnya yang kental di antara kita, yang bertemu berpisahnya hanya karena Allah, bertemunya dapat rahmat Allah, berpisahnya tidak meninggalkan dosa sedikit pun. Terus sekalian kita doa Al-Fatihah dulu ya buat ibunda yang lagi sakit. Kan siapa tadi dulu? Ibu Puja Suratina, terus Ibu Nikmah, ya. Siapa lagi tadi bu? Satu lagi Ibu Iis ya. Ya sama ya, dan semua kita yang memang punya keluhan, punya amuran, ada penyakit hati maupun penyakit lahir, semoga Allah angkat penyakit ini. Allah meringankan beban penderitaan lahir batinnya, Allah berikan dimudahkan perawatan dan pengobatannya, Allah cepatkan sembuhnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita angkat tangan langsung mengakhiri acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma atat riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wafaqillahumma ya Allah rabbitatana wa addim muddana wahdina subulana wamla'na ya Allah binurika alladhi la yakhbu washrah sudurana bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik. Ahina ya Allah bi ma'rifatika amitna ala syahada
أمتنا على الشهادة أمتنا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير أمتنا على دين الإسلام أمتنا على شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعلنا وأولادنا وذرارينا من أهل الذكر من أهل العلم من أهل العبادة من أهل الصدقة من أهل القرآن واجعلنا يا الله من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اجعلنا مقيم الصلاة وذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة bersama-sama وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.